Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Mamas Guru. Hari ini kita akan mempelajari limit fungsi aljabar. Kalian pasti sering menggunakan istilah limit dalam kehidupan kalian ya. Nah, limit ini berarti pendekatan ya atau mendekati. Nah, sekarang perhatikan dulu fungsi yang sudah saya sediakan di sini, yaitu fx sama dengan x kuadrat dikurangi 9 per x dikurangi 3. Nah, bentuk ini kan bisa kita sederhanakan ya. X kuadrat dikurangi 9, ini kan dia sama saja x ditambah 3 kali x dikurangi 3. Nah, ini per x dikurangi 3. Nah, x dikurangi 3-nya ini kan bisa dicoret, sehingga hasilnya adalah x ditambah 3 ya. Jadi fx ini sama dengan x kuadrat dikurangi 9 per x dikurangi 3. Nah, sama saja x ditambah 3. Nah, sekarang kita akan mencari nilai fx untuk x mendekati 3 dari arah kiri dan dari arah kanan ya. Dari bilangan sebelum 3 dan bilangan setelah 3. Nah, kita cek satu persatu. Misalnya kita mulai dari 2,7. Kalau x-nya 2,7, berarti fx-nya itu kan 2,7 ditambah 3 ya. Jadinya berapa? 5,7. Kita tulis di sini. Kemudian kalau x-nya 2,8, berarti jadinya adalah ya 5,8. Kalau x-nya 2,99, berarti hasilnya jadinya adalah 5,99. Dan kalau x-nya 2,999 ditambah 3, ya berarti jadinya 5,999. Nah, sekarang kita cari untuk x mendekati 3 dari arah kanan. Yang pertama 3,001. Kita tambahkan dengan 3 ini ya, berarti hasilnya 6,001. Kalau x-nya 3,01, berarti jadi 6,01. Kalau 3,1 jadinya 6,1. Kalau 3,2 jadinya adalah 6,2. Nah, sekarang perhatikan bilangan-bilangan ini ya. Ternyata mendekati angka berapa? 5,7, 5,8, 5,99, 5,999, dan yang dari kanan 6,001, 6,01, dan seterusnya. Ya, ternyata kalau x-nya itu 3, maka nilai fx-nya ini mendekati berapa? 6. Ini ya, kita tulis mendekati 6. Dari arah kiri juga mendekati 6 atau menuju ke 6. Dari arah kanan ternyata juga menuju 6. Perhatikan tadi ya. Ternyata untuk x menuju 3, ini x menuju 3 dari arah kiri, nilai fx-nya mendekati 6. Ya. Mendekati 6. Nah, hal ini dapat dinyatakan sebagai limit fx untuk x menuju 3. Ini ada pangkat negatif ya. Ini berarti dia menuju 3 dari arah kiri sama dengan 6. Kemudian untuk x menuju 3 dari arah kanan ini, ternyata nilai fungsi fx-nya juga mendekati 6. Nah, hal ini dapat dinyatakan sebagai limit fx untuk x menuju 3 plus ini. 3 pangkat positif tulisannya ya. Ini menyatakan x menuju 3 dari arah kanan. Hasilnya juga 6. Nah, oleh karena limit kiri sama dengan limit kanan, maka dapat dikatakan bahwa nilai limit fx mendekati 3 adalah 6. Nah, ditulisnya limit fx untuk x menuju 3 sama dengan 6. Seperti ini. Ya, jadi ini bisa kita tuliskan limit fx untuk x menuju 3 hasilnya sama dengan 6. Ya, tadi karena limit dari kiri 6, limit dari kanan 6,
kiri dan kanan sama, maka dituliskan seperti ini. Sekarang perhatikan contoh yang sudah saya siapkan di sini. Diketahui grafik fungsi Y sama dengan fx, ini gambarnya ya, grafiknya. Yang ditanyakan, tentukan limit fx untuk x menuju 2 atau x mendekati 2. Berarti kita fokusnya ke x sama dengan 2 ya, berarti ini. Nah, kemudian perhatikan, berarti kalau di 2 ini pasangannya di sini ya, negatif 1. Nih, y-nya. Negatif 1. Nah, ternyata limit fx untuk x mendekati 2 dari arah kiri, dia juga bilangannya nih menuju negatif 1. Ini ya, y-nya, yang diperhatikan y-nya. Tuliskan di sini, limit fx untuk x menuju 2 dari arah kiri. Dari arah kirinya. Nah, ini untuk x menuju 2, ternyata bilangannya ini juga menuju nih, negatif 1. Berarti kita tuliskan di sini negatif 1. Sekarang kita cari limit fx-nya untuk x menuju 2 dari arah kanan. Dari arah kanan berarti ini ya, perhatikan. Nah, ternyata dia juga menuju ini, negatif 1. Berarti kita tulis di sini negatif 1. Negatif 1 ini dari mana? Dari ini. Dari sumbu y-nya ini. Ini ya. Nah, karena limit kiri sama dengan limit kanan, maka bisa kita pastikan bahwa limit fx untuk x menuju 2 ini sama dengan negatif 1. Jadi hasilnya limit fx, x menuju 2 sama dengan negatif 1. Sekarang contoh yang kedua. Diketahui grafik fungsi y sama dengan fx-nya, juga ini sudah saya gambarkan di sini, seperti ini ya, bisa diperhatikan. Yang ditanyakan adalah limit fx untuk x menuju 2 juga. Ya, x menuju 2. Berarti kita fokusnya ke x sama dengan 2. Ini ya. Kita perhatikan pendekatan dari kiri dan pendekatan dari kanan. Kita cari yang dari kiri dulu. Berarti limit fx untuk x menuju 2 dari arah kiri. Perhatikan grafiknya ini. Ternyata dari arah kiri dia menuju bilangan berapa? Ini ya pasangannya. Y. Ya, menuju 1. Kita tulis di sini 1. Kemudian kita cari limit fx untuk x mendekati 2 dari arah kanan. Berarti kita perhatikan yang di sebelah kanan 2. Ini ya grafiknya. Nah, ternyata menuju 2-nya, ini menuju x sama dengan 2. Hasilnya adalah ini. Ini ya, 4. Kita tulis di sini 4. Bisa dipahami? Nah, ternyata limit fx untuk x menuju 2 dari kiri tidak sama dengan limit fx untuk x menuju 2 dari kanan. Yang dari kiri itu 1, yang dari kanan itu 4. Terus bagaimana? Iya, jelas tidak ada nilai limitnya untuk x menuju 2. Ya, tuliskan di sini. Limit fx untuk x menuju 2 dari kiri tidak sama dengan limit fx untuk x menuju 2 dari kanan. Sehingga limit fx untuk x menuju 2 ya tidak ada. Sekarang kita menuju ke sifat-sifat limit fungsi aljabar. Misalkan fx dan gx ini adalah fungsi yang mempunyai limit untuk x mendekati a, dengan a dan k nanti adalah bilangan real, serta n adalah bilangan bulat positif. Ya. N ini merupakan bilangan bulat positif, bil pos. Perhatikan yang pertama, limit k untuk x menuju a, ini hasilnya pasti k. Ya. K ini adalah suatu bilangan. Contohnya, misalkan limit 7 untuk x menuju 3. Ini ya. Di sini dia kan tidak ada x-nya ya. Ya, pasti hasilnya sama dengan 7, berapapun nilai x-nya. Jadi pahami ya untuk sifat yang pertama. Sifat yang kedua, limit x untuk x menuju a, ini hasilnya sama dengan a. Jadi x-nya kita ganti a. Contohnya, limit
fx untuk x menuju 5. Nah, ini kita tuliskan sama dengan 5. Berikutnya, yang ketiga, limit k dikalikan fx, jadi k ini bilangan, limit bilangan dikalikan fx, maka bilangannya ini bisa kita pindah ke depan. Jadi k kali limit fx untuk x menuju a. Kemudian sifat yang keempat, limit penjumlahan dua fungsi ya, fx ditambah gx untuk x menuju a, ini bisa kita pecah. Jadi limit fx untuk x menuju a ditambah limit gx untuk x menuju a. Yang kelima juga sama, pengurangan ya. Jadi limit fx dikurangi gx x menuju a bisa kita pecah jadi limit fx x menuju a dikurangi limit gx x menuju a. Yang keenam, perkalian juga sama seperti tadi ya. Pembagian juga sama. Kemudian perpangkatan dengan bilangan bulat positif, limit fx dipangkatkan n untuk x menuju a, ini pangkatnya bisa kita keluarkan, jadi limitnya kita masukkan dalam kurung, jadi limit fx untuk x menuju a dipangkatkan n. Dan yang terakhir akar, limit akar pangkat n dari fx untuk x menuju a sama dengan akar pangkat n limit fx untuk x menuju a, jadi limitnya kita masukkan ke dalam akar. Nah ini sekarang lanjut yang kedua, ini ya, saya tulis di sini. Limit gx dipangkatkan 3 ditambah 4 untuk x menuju 3. Ini juga kita pecah dulu. Sehingga bentuknya menjadi limit gx pangkat 3 x menuju 3 ditambah limit 4 x menuju 3. Nah ini limitnya kita masukkan ke dalam kurung sehingga menjadi limit gx x menuju 3 dipangkatkan ya 3. Ditambah ingat limit k untuk x menuju a itu hasilnya selalu k ya. Jadi ini tambah 4. Karena ini tidak ada x-nya. Nah, ini kita ganti hasilnya tadi kan negatif 2 ini. Jadi ini negatif 2 dipangkatkan 3 ditambah 4. Negatif 2 pangkat 3. Ya negatif 8 ditambah 4 hasilnya jadi negatif 4. Hal yang ketiga, limit fx dibagi 2 kali gx untuk x menuju 3. Ini juga kita pecah ya, sehingga menjadi limit fx untuk x menuju 3 dibagi 2-nya bisa kita tuliskan di depan 2 kali limit gx untuk x menuju 3. Berarti hasilnya adalah limit fx-nya untuk x menuju 3 tadi 8 dibagi 2 dikalikan limit gx-nya adalah negatif 2. 8 dibagi 2 kali negatif 2 ini adalah negatif 4, jadi hasilnya adalah negatif 2. Ya, demikian adalah cara menerapkan sifat-sifat limit fungsi aljabar ke dalam latihan soal. Silakan kalian kerjakan latihan soal yang sudah saya siapkan, bisa kalian perhatikan dengan sangat jelas di layar kalian masing-masing untuk menguji seberapa jauh pemahaman kalian terhadap materi yang tadi sudah saya jelaskan. Jika masih bingung, bisa diputar lagi videonya, atau jika ada yang mau ditanyakan, silakan ditanyakan saja di kolom komentar. Semoga video ini bermanfaat dan jika ada kesalahan saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.